Selamat bertemu kembali para sahabat peziarah. Apa kabar Anda? Anda bahagia? Katakan dong, saya bahagia. Anda sehat? Saya berdoa semoga Anda semua sehat. Katakan saya sehat, saya bahagia. Katakan dong. Nah, gitu. Saya sehat, saya bahagia. Nah, pada kesempatan ini saya menyapa para sahabat peziarah untuk melihat sejenak apa yang terjadi sebagai fenomena. Semua orang semuanya udah tahu, tapi yang menarik perhatian saya fenomena, akibat COVID-19 ini adalah banyaknya, kaum muda, anak-anak muda kita yang kehilangan pekerjaan. Kebetulan yang saya kenal beberapa orang adalah anak-anak muda yang merupakan karyawan-karyawan kontrak, karyawan tidak tetap, belum menjadi karyawan, tetap di suatu tempat bekerja. Entah perusahaan, entah restoran, toko, dan lain sebagainya. Dan memprihatinkan sekali bahwa karena fenomena ini, corona, mereka harus tinggal di rumah, tidak bisa bekerja karena tempat mereka bekerja pun tutup, tidak beroperasi lagi. Karena tidak ada yang mau beli, ya, atau si pemilik, si owner dari tempat mereka bekerja juga tidak berani mengambil risiko sehingga tutup. Lalu apa yang terjadi? Saya memperhatikan dalam 1 minggu dan 2 minggu pertama, sahabat-sahabat muda ini atau kaum muda ini yang sudah berhenti bekerja, mereka mengisi waktu mereka di kos atau di tempat tinggal mereka atau di rumah saudara dengan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya hiburan. Contoh mereka menyanyi, live stream atau karaoke-karaokean gitu. Ada banyak aplikasinya di HP, saya sendiri kurang mengerti, kurang tahu gitu ya. Tetapi saya lihat mereka begitu antusias. Tetapi coba bayangkan kalau seharian karaoke terus, ya pasti kan tidak menarik juga. Lama-lama bosan. Dan saya memperhatikan biaya hidup mereka akhirnya mereka ambil dari kantong atau dari simpanan mereka bekerja selama ini. Nah, bagi yang memiliki simpanan banyak, ya syukur. Tetapi kalau tidak, hanya bisa bertahan 1 minggu atau 2 minggu. Dan jangan lupa, ingat kawan-kawan atau sahabat-sahabat muda yang pergi merantau ke Medan misalnya, itu mereka bekerja dengan salary atau penghasilan yang sedang saja atau bahkan mungkin sedikit juga. Dan hasil itu atau penghasilan mereka itu, mereka harus kirim dulu setiap bulan ke rumah. Entah membayar ongkos dululah, atau membayar utang apalah, atau membantu adik-adiknya sekolah dan lain sebagainya. Sehingga, ya sudah jelas selama ini ya tidak banyak uang yang mereka pegang di tangan mereka sebagai simpanan. Sehingga 2 minggu, ya sudah habis. Lalu fenomena yang saya perhatikan sekarang banyak yang pulang ke kampung, terutama ke daerah Nias ya, dan di tempat-tempat lain juga. Karena tidak bisa bertahan lagi di kota Medan, contohnya ini. Para sahabat muda, pada kesempatan-kesempatan seperti ini, kadang-kadang kita tidak bisa menerima situasi ini. Kok Tuhan, aku berada di sini. Apalagi saya kenal 1 2 orang, untuk datang ke kota, mereka harus berjuang dengan susah payah mencari uang untuk tiket sampai ke sini saja. Atau bahkan ada yang meminjam uang loh. Benar, minjem. Dengan harapan nanti sampai di Medan mereka akan balikin atau cicil secara perlahan-lahan. Sekarang semuanya sirna, tidak terjadi seperti itu. Jadi kita kesel dengan situasi seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Kenapa Tuhan begini? Bahkan 1 2 orang mengatakan, wah nasibku tidak mujur. Nasibmu tidak mujur. Lalu bagaimana orang lain? Orang lain pun banyak yang tidak mujur kalau melihat situasi sekarang ini. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya mengajak Anda bagaimana cara mengisi hari-hari eh, yang seperti ini dengan hal yang eh, lebih positif. Satu teman kemarin memberitahu saya, gara-gara dia bekerja di rumah, itu punya kesempatan melihat tanah
kosong di belakang rumahnya. Tanahnya sebetulnya tidak terlalu luas, katakan saja 4 meter kali 5 meter gitu, yang tanah kosong. Lalu mereka memiliki waktu untuk mengisi hari-harinya selain bekerja, dari rumah, ya kebetulan dia ini ada kesempatan, itu dengan berkebun. Dia mulai menata kembali pot-pot bunganya, dia, mulai membibitkan, bunga-bunga yang bagus, yang baru, dan kelihatannya tumbuh subur karena dia rawat setiap hari bersama dengan, anggota keluarganya sebagai kegiatan bersama. Dan yang lebih menarik setelah bunga-bunga ini tumbuh, dia mulai tawarkan kepada tetangganya untuk dijual. Tidak terlalu besar, tapi menurut saya lumayan bagus. Ada yang 40.000 satu pot, ada yang 50.000 tergantung jenis tanamannya dan, sudah besarnya seperti apa gitu. Lalu berkembang, ide-ide seperti ini lalu kemudian dia jual, bukan hanya kepada tetangga, tetapi dia masukkan ke salah satu media sosial dan dia promosikan di situ, sehingga banyak yang pesan. Ini kenyataan loh, sekarang ini sudah memiliki pot mungkin sekitar 200 pot yang siap dijual ya, bunga gitu. Nah, beberapa waktu, setelah saya tanya, apa yang terjadi?" "Ya ini hanya awalnya, hobi, hanya iseng aja, tetapi ternyata banyak orang yang suka dan dia menghasilkan jutaan rupiah sekarang per bulan." Ya, karena banyak sekali yang pesan rupanya, lewat Instagram. Tentu saja berkembangnya tidak semudah juga yang saya katakan ini, tapi saya mau mengatakan, lihat, yang tadinya hal-hal sederhana, hanya hobi, tapi bisa menjadi alternatif penghasilan atau pekerjaan pada situasi seperti sekarang ini. Jadi, saya mengajak para sahabat-sahabat muda dan terutama sahabat peziarah untuk kreatif. Coba lihat apa sesuatu yang bisa Anda lakukan. Dan di situ saya yakin sekali ada jalan Tuhan yang Dia berikan kepada Anda untuk menghasilkan sesuatu. Di mana ada kemauan kan di situ ada jalan. Betul nggak? Ya, cobalah cari kemauan-kemauan Anda. Lihatlah apa keinginan-keinginan Anda. Nah, nanti dari situ saya yakin Anda bisa menghasilkan uang. Oke, bagaimana teman-teman kita atau sahabat-sahabat muda yang sudah sempat atau sudah sampai di rumah? Nggak usah khawatir, jangan mengeluh, jangan diam saja di sana. Ya, saya yakin di tanah kita, di tanah Anda, di rumah Anda, di kampung Anda, ada sesuatu yang bisa Anda lakukan sebetulnya. Ada. Ya, lihat, buka mata, buka hati, jeli. Ya, di situ ada peluang untuk Anda yang tidak ditemukan atau yang tidak terpikirkan sebelumnya atau hanya sekedar hobi Anda atau daya tarik tertentu, Anda bisa kembangkan dan bisa menjadi alternatif menghasilkan uang pada saat ini. Nah, ini menurut saya yang bisa Anda lakukan. Saya tentu saja tidak akan berpikir demikian ya, karena saya tetap menjadi seorang imam, ya. Tetapi bagi Anda sahabat-sahabat peziarah, saya harapkan Anda, saya berdoa juga untuk Anda saat ini supaya Anda sehat dan terutama ya, Anda menemukan ide-ide yang menjadikan ide itu adalah pekerjaan baru untuk Anda. Di situ kita temukan namanya jalan Tuhan. Jalan Tuhan kita bisa temukan bukan di tempat yang jauh, tapi dalam perjuangan, dalam pergulatan kita, dalam pergulatan hidup kita sehari-hari di tempat kita berada saat ini. Anda setuju ya? Anda setuju? Katakan amin. Amin dong. Dah.